Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman diberi kesehatan, rezeki yang luas dan barokah. Amin. Teman-teman, di era pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk menggunakan semua adalah online. Kalau dulu Jack Ma beranggapan untuk kita kembali ke online itu merupakan suatu keharusan dan membutuhkan waktu yang 10 tahun kita bisa go online semua. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua usaha, semua lini menggunakan internet. Pendidikan, gunakan pendidikan jarak jauh, menggunakan daring. Kemudian konsepnya dalam bidang perdagangan, dalam bidang kita bersosial, kita dituntut juga menggunakan online semua. Dan menurut yang kita jalani bersama tentu kita adanya berbelanja online yang menjadi kebutuhan kita bersama. Karena saya rasakan daripada kita itu langsung ke toko sebenarnya, ke toko dengan online, lebih enak kita menggunakan online. Karena pertama kita tidak terkena macet, kemudian kita tidak perlu antre panjang, namun kemudian barang bisa sampai ke kita dengan menggunakan media aplikasi ataupun online. Ini merupakan suatu disrupsi yang ada di dalam kehidupan kita bersama-sama dan harus kita ikuti perubahan zaman ini atau kita sebut adalah new normal. Konsepnya di situ masalahnya adalah muncul, yakni kita bicara trust, kita bicara kepercayaan. Bagaimana toko yang kita bisa percaya agar kita tidak pernah rasakan penipuan? Karena saya pribadi pernah saya jualan online, namun kemudian saya ditipu di situ dan ATM saya terkuras habis waktu hari raya beberapa waktu lalu. Itu saya kemudian mulai kapok untuk menggunakan online. Namun hari ini saya menyadari itu merupakan suatu kebutuhan dan kemudian jual beli online itu menjadi kebutuhan saya agar lebih cepat, lebih mobile dan juga lebih efektif. Namun bagaimana kita mengetahui agar kita itu teman-teman tidak penipuan? Pertama, kalau kita jual beli secara online, lihat aplikasi yang terpercaya ataupun online shop yang terpercaya. Otomatis kita tahu ratingnya teman-teman. Kita tahu penilaian dari penjual atau pembeli. Kita tahu melihat ratingnya. Itu merupakan yang bisa kita percaya. Kedua, hindari kontak dengan penjual secara langsung. Tetap gunakan kontak penjualan yang digunakan oleh aplikasi. Karena dengan cara seperti itu kita bisa komplain terhadap aplikasi tersebut. Banyak aplikasi yang teman-teman bisa gunakan dan itu dengan aplikasi tersebut kita bisa menghindari apabila kita ditipu teman-teman. Ketiga yakni adalah hati-hati. Jangan tergesa-gesa karena jual beli online itu kalau kita ikuti kalau kita ambisi untuk segera beli, contohnya seperti saya hari ini saya ingin beli sepeda yang mana itu menjadi kebutuhan saya pada hari ini tentang adanya jaga kesehatan, dan saya bandingkan jual beli sepeda MTB Siskiyou D5 menggunakan online sama offline lebih murah menggunakan online. Tapi hari ini saya masih berhati-hati sekali untuk beli secara tergesa-gesa karena prakteknya adalah ternyata mereka menawarkan saya untuk chatting menggunakan chat pribadi atau WA. Yang saya khawatirkan apabila saya menggunakan chat pribadi secara WA, kemudian aplikasi tersebut atau toko online tersebut kemudian setelah saya bayar kemudian mereka meninggalkan, maka saya nggak bisa komplain. Maka teman-teman penting sekali untuk berhati-hati dan kemudian chat secara langsung dengan Tokopedia-nya, bukan kepada penjualnya. Gunakan aplikasi dalam perbincangan terhadap penjual. Ketiga yakni adalah lihat ratingnya teman-teman, lihat ratingnya. Dengan adanya seperti ini teman-teman kita bisa menghindari penipuan yang ada di jual beli online karena kita menjadi kebutuhan. Namun kita sadari kita menggunakan online merupakan keharusan yang terjadi pada saat ini. Namun kehati-hatian, teliti itu pun merupakan poin yang tidak kalah pentingnya terhadap kita menyikapi adanya transaksi online yang sangat berkembang pesat pada era ini. Terus hati-hati teman-teman dan semangat untuk mengalami era perubahan di zaman post-COVID-19. Terima kasih.